Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa. Kita bersyukur berterima kasih waktu dan kesempatan yang indah bagi kita untuk terus beribadah kepada Tuhan Allah. Marilah saudara-saudaraku kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 8. Bagimu Tuhan nyanyianku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini firman Tuhan menyapa kita 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau tertinggi. Itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Saudaraku, dalam hidup ini tidaklah kita pungkiri berlaku hukum take and give sebagai acuan atau penentu berlanjutnya suatu hubungan dengan sesama. Bila ternyata permintaan atau keinginan tidak dipenuhi atau perbuatan baik tidak dibalas dengan perbuatan baik, maka hubungan itu bisa berhenti. Dan mungkin kita akan berkata, buat apa? Kalau dia tidak peduli dan membalas kebaikan kita. Dia hanya mau enak sendiri. Tetapi tak demikian halnya dengan kesaksian firman Tuhan hari ini tentang Raja Daud yang tiada henti menunjukkan relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan Allah. Raja Daud permintaannya ditolak oleh Allah untuk membangun bait suci di Yerusalem. Padahal bait suci itu adalah rumah Allah, milik Allah yang dipersembahkan, tempat Allah bersemayam, dan tempat pemujaan atau penyembahan umat kepadanya. Namun Allah tidak berkenan bila Daud yang membangunnya. Tetapi apakah Daud menjadi ngambek dan berhenti atau memutuskan hubungannya dengan Allah? Ternyata tidak. Sebagai manusia mungkin ada rasa sedih dalam dirinya. Tetapi komitmen dan kepatuhannya kepada Allah tidak bisa ditawar-tawar. Terbukti dikala Raja Daud mengambil peran yang penting untuk pembangunan bait suci, yakni selain menyediakan dari hartanya,
Tetapi ia juga mendekati para kepala suku dan kepala pasukan Israel supaya berkenan memberi sumbangan mereka sebagai modal untuk pembangunan bait suci. Dan sungguh luar biasa, di luar dari ekspektasi atas materi yang terkumpul tersebut. Semua memberi sebagai persembahan kepada Tuhan Allah. Raja Daud mengimani bahwa hal itu adalah karena kemahabesaran Allah. Allah yang setia, yang turut ambil bagian, membukakan atau mengetuk hati dari umatnya untuk mencintai bait Allah. Karena itulah Raja Daud langsung tampil di hadapan seluruh jemaah Israel untuk memuji, memuliakan Allah. Seperti dalam kesaksian firman Tuhan hari ini. Semuanya tentulah dipersembahkannya, dan ia menganggap itu adalah sebagai kemahabesaran Tuhan Allah. Didorong oleh imannya tentang kemahabesaran dan kebaikan Allah. Terlebih dalam pengalaman real hidupnya, ia meninggikan Tuhan Allah. Saudaraku, sejatinya seperti itulah kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman kepadanya. Kekecewaan apapun dalam hidup kita, keinginan atau permohonan apapun yang tidak terpenuhi, tetapi iman kita akan terus menggerakkan kita untuk bersaksi tentang kemahabesaran dan kesetiaan Allah kepada siapapun. Bila kita meraih prestasi, Allah yang harus kita permuliakan. Sebab Allah tidak pernah berhenti berbuat baik dalam hidup kita. Dan Allah tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Karenanya jangan pernah berhenti bersaksi dan memuliakannya di mana dan dengan siapapun serta dalam kondisi apapun. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sepatutnya lah kami persembahkan puji-pujian, keagungan dan kehormatan kepadamu. Sebab oleh karena anugerah-Mu lah kami boleh ada di pagi hari ini, menerima berlimpah berkat Tuhan Allah, kehidupan di hari yang baru ini. Dan sepanjang hari ini kami percaya Tuhan menyediakan damai sejahtera, ketenangan, serta sukacita dalam hidup kami. Terlebih bersama keluarga yang kami kasihi, bersama para orang tua kami, suami dan istri, dan juga dengan anak-anak. Berkatilah ya Tuhan setiap keluarga. Biarlah setiap rumah tangga menjadi tempat yang pertama dan terutama untuk memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini kepadamu ya Allah. Biarlah Tuhan yang menuntun kami melakukan kehendak-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit kami bermohon, berilah kesehatan dan kesembuhan. Bagi jemaat yang sedang berduka, Tuhanlah yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Terimalah permohonan kami dalam pengasihan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam sehat selalu. Shalom.